Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang begitu banyak sehingga tidak ada kemampuan bagi kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la taqsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut, salah satu yang paling utama patut kita syukuri, yaitu nikmat iman dan kesehatan. Karena dengan kedua nikmat inilah, alhamdulillah, kita memiliki kemampuan untuk beribadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Sebagaimana nikmat yang saat ini kita peroleh, yaitu nikmat untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Mustadam, Fakultas Teknik UGM. Mustadam yang berarti lestari atau berkelanjutan. Secara harfiah mengindikasikan sesuatu yang tetap, kekal atau dapat bertahan lama, menekankan pada keberlanjutan dan efisiensi. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan pengikutnya yang senantiasa taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami tidak lupa untuk berwasiat kepada diri kami sendiri khususnya, dan juga kepada para jamaah sekalian untuk berusaha meningkatkan ketakwaan dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Karena kelak saat kita menghadap ilai Rabbi, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan yang kita miliki. Dengan demikian, mudah-mudahan kita sampai kepada derajat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah juga saat ini kita di awal tahun 2026, sebuah nikmat yang harus selalu kita syukuri dengan banyak mengingat Allah, berintrospeksi diri, dan tentunya tekad yang kuat untuk memperbaiki amal serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pergantian waktu adalah tanda kekuasaan Allah dan pengingat bahwa umur kita semakin berkurang.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Setiap kali tahun berganti, sejatinya kita sedang mendekat kepada akhir kehidupan, bukan menjauh darinya. Sejatinya bukan usia kita yang bertambah, tetapi usia kita yang berkurang. Bertambahnya tahun berarti berkurangnya jatah hidup kita di dunia. Maka pada awal tahun 2026 ini seharusnya menjadi waktu kita untuk merenungi berapa banyak amal kita sebagai pengingat untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan larangan-larangannya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah yang menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tahun 2025 kemarin kita lalui dengan banyak kesalahan dan kelalaian. Maka di tahun 2026 ini mari kita isi dengan tekad yang kuat untuk meningkatkan amal soleh yang lebih baik. Sebab Allah mencintai orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri. Innallaha la yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah kita telah memasuki bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita informasi yang berisi peringatan sekaligus motivasi. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, bulan itu banyak manusia yang lalai, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Bulan diangkatnya amal-amal kepada Rabb semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Kalau kita lihat dalam hadis ini bukan untuk membenarkan kelalaian, melainkan sebagai motivasi agar kita lebih semangat dalam beribadah dan tidak menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Kelalaian bukan sekedar lupa atau tidak tahu, tetapi mungkin juga sikap meremehkan atau mengabaikan sesuatu yang telah kita ketahui. Banyak mungkin di antara kita yang menganggap bulan Sya'ban sebagai bulan biasa, sehingga amalnya pun dilakukan sekadarnya. Padahal Rasulullah telah menjelaskan bahwa di bulan ini amal perbuatan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lalai karena menganggap bulan ini kurang mulia dibandingkan Rajab atau Ramadan. Ada juga yang salah paham menganggap bahwa bulan ini adalah waktu untuk beristirahat sebelum beribadah maksimal di bulan Ramadan. Allah memperingatkan kita tentang bahaya kelalaian dalam firman-Nya, dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kelalaian bisa berupa ketidakpekaan terhadap dosa, merasa tidak bersalah saat mengabaikan panggilan adzan, dan salah satu bentuk kelalaian terbesar di bulan Sya'ban ini adalah kurang memanfaatkan waktu ini untuk memperbanyak amal soleh. Di bagian akhir hadis yang saya sebutkan tadi, Rasulullah menegaskan bahwa beliau ingin amalnya diangkat dalam keadaan berpuasa. Aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Tentunya kita semua tahu bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik, yang amalnya sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana dengan kita yang masih penuh dengan kekurangan? Bukankah seharusnya kita harus lebih semangat untuk mendapat rahmat di bulan Sa'ban ini? Pada bulan itu, pada bulan Sa'ban ini seluruh amal manusia disaring. Amal yang tulus, ikhlas, mencari ridhonya maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, amal yang tidak tulus maka akan dikembalikan kepada pemiliknya. Bagi yang amalnya diterima, maka dia akan terbebas dari rasa bosan dan jenuh sehingga akan selalu mengerjakan amal solehnya dengan ikhlas, dengan semangat, dan tentunya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan akhirat menunggu karena amal perbuatannya di dunia tidak sia-sia. Oleh karena itu, di bulan Sa'ban ini mari kita isi dengan berpuasa Sa'ban yang merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan puasa Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah melebihi di bulan Sa'ban." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Rajab mengisyaratkan puasa Ramadan dan puasa Sa'ban seperti sholat wajib dengan sholat sunnah rawatib. Jika sholat wajib memiliki sunnah qobliyah dan ba'diyah, maka puasa Ramadan memiliki sunnah qobliyah berupa puasa di bulan Sa'ban dan sunnah ba'diyah berupa puasa 6 hari di bulan Syawal. Oleh karena itu, kami mengajak pada para jamaah sekalian untuk mengisi bulan Sa'ban ini dengan meningkatkan puasa sunnah. Mungkin sebagian orang berpikir puasa Sa'ban kan hanya sunnah. Memang benar, tetapi jika kita ingin benar-benar mengikuti Rasulullah, maka salah satu cara adalah dengan meneladani kebiasaan beliau dalam beribadah. Sehingga bulan Sa'ban ini adalah kesempatan kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnahnya. Abu Bakar Al-Waraq Al-Bakhri rahimakumullah pernah berkata, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, Sa'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasilnya. Jika di bulan Ramadan sebelumnya kita merasa kurang merasakan nikmatnya ibadah, mungkin itu karena kita kurang mempersiapkan diri di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Oleh karena itu, jangan sia-siakan bulan Sa'ban ini. Jadikan ia sebagai jembatan untuk menyongsong Ramadan dengan maksimal. Kadang kita terlalu percaya diri kalau merasa sudah berpengalaman menjalani Ramadan bertahun-tahun. Sikap overconfident ini bisa berujung pada kelalaian dalam melakukan persiapan. Padahal tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan tahun ini atau Ramadan berikutnya. Maka dari itu, mari kita gunakan bulan Sa'ban ini untuk memperbanyak puasa sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meningkatkan interaksi dengan Al-Qur'an, banyak beristighfar dan bertaubat, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, baik itu dengan keluarga, saudara, teman, handai tolan, dan juga tidak lupa juga kita harus melatih diri untuk lebih disiplin dalam ibadah agar saat Ramadan tiba kita sudah terbiasa dengan amal-amal soleh. Dan juga jangan lupa kita menata hati kita, karena Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Daging tersebut ialah hati. Dari hadis ini dapat dipetik satu pelajaran penting, bahwa hati adalah pemimpin, sedangkan anggota tubuh yang lain adalah pengikut atau prajuritnya. Jika kondisi hati selaku pemimpin baik, maka insya Allah anggota tubuh selaku pengikutnya pun akan baik. Namun sebaliknya, jika hati tidak baik, maka tidak ada harapan anggota tubuh lain selaku pengikutnya akan baik.
Dengan demikian baik buruknya perilaku kita bergantung pada keadaan hati. Karena itu jika ingin mengubah hidup diri kita serta memperbaiki tingkah laku anggota tubuh kita, maka hendaknya mulai dengan menata dan memperbaiki hati. Oleh karena itu, mari kita kuatkan tekad untuk selalu memperbaiki hati kita sehingga dapat meningkatkan amal soleh yang lebih baik. Sebab Allah mencintai orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Alhamdulillahilladzi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ittaqullaha mastada'tum wazari'u ila magfirati rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal anwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min fitnati masihid dajjal wa na'udzubika min fitnati mahya wa mamat. Allahumma inna na'udzubika min hammi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu alaihi ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.